Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 8 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Timotius pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih untuk setiap kebaikan, kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan atas kami semua sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Karena itu kami mohon setiap kali kami membaca, merenungkan, Kau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Serta Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan hari ini dari 2 Timotius pasal 4, bahan perenungannya di ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling dirindukan oleh seorang yang melakukan kesalahan adalah kesempatan kedua agar dapat memperbaiki kesalahan itu. Akan tetapi hal itu sulit terwujud karena kesempatan tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Rasul Paulus menasihati Timotius dengan serius agar Timotius memberitakan firman dalam segala waktu dan keadaan. Hal ini karena akan ada masanya di mana orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat, melainkan ajaran guru-guru palsu yang hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Selama masih ada orang yang mau mendengarkan kebenaran firman Allah, Timotius harus menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, melakukan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas-tugas pelayanannya. Kehidupan ini digambarkan seperti sebuah pertandingan. Pemenangnya bukan siapa yang duluan sampai garis finish, tetapi siapa yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam arti telah mengerjakan tiap kesempatan yang Tuhan Allah berikan kepadanya dengan baik. Rasul Paulus sendiri telah mencapai garis akhir dan ia berhasil memelihara imannya. Kini selama Timotius masih hidup, ia harus memaksimalkan kesempatan agar ia dapat menyelesaikan pertandingan kehidupan dengan baik,
dan meraih mahkota kebenaran. Hidup manusia begitu singkat. Pepatah Jawa mengatakan mung mampir ngombe, hanya singkat. Namun dalam waktu yang singkat itu Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, baik kesempatan untuk bertobat maupun kesempatan untuk melayaninya bagi mereka yang percaya. Terkadang kesempatan itu hanya datang satu kali dan harus segera dimanfaatkan, karena ada saatnya ketika kita akhirnya bertindak tetapi momen tersebut sudah lewat. Tidak ada kesempatan kali yang kedua. Bukan hanya itu saja, ternyata ada janji Tuhan yang indah bagi setiap orang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik, yaitu mahkota kebenaran yang Tuhan karuniakan kepadanya pada hari Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang percaya, kita sekalian orang Kristen, untuk peka terhadap setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan kebenarannya. Meskipun dalam keadaan yang tidak baik dan waktunya tidak tepat, selama masih ada kesempatan, kita perlu menguasai diri dan menyelesaikan tugas kita dengan kesempatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Jangan sampai menyesal kemudian karena tidak ada lagi kesempatan dan penyesalan itu menjadi sia-sia. Tunaikanlah tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai satu kehormatan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Setiap kali kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan merelakan Dia bekerja dalam hidup kita. Dan percayalah kalau Tuhan yang bekerja selalu diberkati dengan keberhasilan, selalu diberkati dengan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Jangan goyah, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, lakukanlah, tunaikanlah tugas pelayanan yang dipercayakan dengan baik. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami dengan keselamatan dan juga panggilan untuk melayani Tuhan. Panggilan untuk hidup dalam ketaatan. Biarlah Tuhan memampukan untuk kami melaksanakan tugas panggilan yang mulia yang dipercayakan Tuhan atas kami untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.